Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Budi Utomo. Jadi kami akan menjelaskan tentang organisasi Budi Utomo. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, mulai dari diri saya sendiri, Aurora Kristapun Palimbunga, dan di sebelah saya ada Muhammad Nasir Iqbal dan teman saya Bella Sinraike. Saya Nita Anggraini. Saya Naisila Kanede Shiva. dan saya Nopal Rizky. Selamat menyaksikan. Budi Utomo adalah organisasi nasionalis pribumi pertama di Hindia Belanda yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia. Dipelopori oleh ide-ide Dr. Wahidin Sudirohusodo, organisasi ini dianggap sebagai awal dari pergerakan kebangkitan nasional Indonesia dengan tujuan awal berfokus pada aspek sosial, ekonomi, dan kebudayaan untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya Budi Utomo. Pergerakan Budi Utomo diawali dengan didirikannya Stovia di penghujung abad ke-19 ketika berbagai wabah penyakit tersebar di Pulau Jawa. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda kesulitan untuk mengatasi masalah ini karena sangat mahal untuk mendatangkan dokter dari Eropa. Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mendirikan Stovia guna menghasilkan dokter dari kalangan pribumi. Stovia membebaskan biaya pendidikan bagi mahasiswanya untuk menarik minat kaum bumi putra. Tidak hanya melahirkan dokter yang cakap dalam bidang kesehatan, Stovia juga merupakan tempat persemaian para remaja pribumi yang menumbuhkan semangat nasionalisme. Lahirnya Budi Utomo diawali dengan pertemuan antara pendiri Budi Utomo dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Saat itu, Dr. Wahidin mencetuskan ide untuk mencerdaskan bangsa melalui study funds atau dana pendidikan agar tidak mudah diadu oleh penjajah. Sutomo dan kawannya memiliki rasa nasionalisme dan perjuangan yang tinggi, sehingga gagasan mereka pun cocok untuk dijalankan. Setelah diskusi, akhirnya Perhimpunan Budi Utomo dibentuk. R. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Gondo Suwarno, Sulaiman, Angka Projo Sidirjo, M. Suwarno, Muhammad Soleh, dan R.M. Gumbrek adalah 9 pendiri Budi Utomo. Meski kemudian pengurus besarnya dijabat oleh orang yang lebih tua yang bergabung. Sejak awal, Budi Utomo berprinsip untuk mencerdaskan bangsa dan memang sengaja tidak berkenaan dengan politik. Terbukti dari 1908 sampai akhir, Budi Utomo tidak menyentuh politik dan bergerak di bidang sosial dan budaya. Nama Budi Utomo atau Budi Utomo berasal dari bahasa Sekerta Budi yang berarti kesadaran dan Utomo atau Utomo dari kata utama yang sangat baik, sehingga Budi Utomo dapat diartikan sebagai kesadaran yang sangat baik. Selain itu, dalam bahasa Jawa kata Utomo juga memiliki arti kebijakan dan kesempurnaan. Sebelum diterapkan dengan nama Budi Utomo, salah satu tokoh pendiri organisasi ini yaitu Sudarji Tirtonegoro mengusulkan 2 nama yaitu Eko Projo dan Budi Utomo. Usulan ini disampaikan oleh Sudarji dan Sutomo kepada Dr. Wahidin Sudirohusodo ketika mereka berkunjung ke Bad Stovia. Setelah berdiskusi, Dr. Wahidin memutuskan memilih Budi Utomo atau Budi Utomo sebagai nama resmi perkumpulan para pelajar Stovia. Ada juga versi lain yang menjelaskan bahwa ide penamaan Budi Utomo berasal dari kalimat yang diucapkan Sutomo kepada Wahidin ketika beliau hendak melanjutkan kampanye pergerakan ini ke Banten. Saat itu Sutomo menyatakan kepada Wahidin unika satunggaling pada Malen serta melakakan Budi Utami, artinya itu pekerjaan yang baik dan itu hal yang baik. Ucapan Sutomo inilah yang konon menginspirasikan Sudarji untuk menamai organisasinya dengan sebutan Budi Utomo atau Budi Utomo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Budi Utomo. Ideologi Budi Utomo adalah nasionalisme yang berfokus pada pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan bangsa, dengan tujuan untuk memajukan bangsa Jawa dan Madura agar hidup terhormat.
Organisasi ini tidak hanya bersifat politik dan lebih memilih pendekatan yang moderat serta bekerja sama dengan pemerintah kolonial untuk mencapai kemajuan bangsa melalui cara-cara seperti mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghidupkan kembali budaya lokal. Tujuan ideologi Budi Utomo ialah menjamin kehidupan bangsa dengan terhormat sejajar dengan bangsa lain di dunia. Dari ideologi Budi Utomo ini menimbulkan beberapa aspek-aspek utama seperti fokus pada pendidikan dan kebudayaan. Maksudnya gimana? Mengedepankan kemajuan pengajaran dan pendidikan seperti prioritas utama serta berusaha menghidupkan kembali dan mengembangkan kebudayaan Jawa sebagai upaya untuk memperkuat identitas nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran nasional. Apa itu? Kesadaran nasional ini berperan penting dalam menimbulkan kesadaran nasional di kalangan masyarakat pribumi. Meskipun fokus awalnya hanya terbatas pada Jawa dan Madura. Yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan. Budi Utomo berusaha memajukan perekonomian melalui sektor pertanian, peternakan, perdagangan, serta teknik industri. Tujuan utama berdirinya Budi Utomo adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Maksud tujuan itu meliputi 1. Meningkatkan pendidikan rakyat pribumi, khususnya dengan memperluas akses pendidikan dan bagi kalangan elit, priai, dan pelajar. Mereka mendorong pendirian sekolah, pengajaran yang lebih baik, dan penyebaran ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengangkat derajat moral dan kebudayaan bangsa melalui pembinaan adat, bahasa, dan kebiasaan baik agar masyarakat pribumi lebih maju secara intelektual dan beradab menurut pandangan pendiri. Yang ketiga, meningkat kesejahteraan sosial ekonomi secara tidak langsung lewat pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dasar keterampilan supaya kemampuan hidup masyarakat meningkat. Yang keempat, membangun rasa persatuan dan kesadaran kolektif antar pribumi walaupun awalnya ruang lingkupnya masih relatif sempit terutama Jawa, sehingga membuka jalan bagi pembicaraan soal kepentingan bersama bangsa. Tujuan-tujuan tersebut mencerminkan keinginan para pendiri Budi Utomo untuk memajukan bangsa Indonesia terutama melalui bidang pendidikan dan kebudayaan. Hari Kebangunan Nasional ke-45 telah diperingati di Istana Negara. Upacara dibuka oleh Sabila Rashad yang kemudian disusul dengan sambutan Wakil Presiden Hatta. Dalam amanatnya, beliau menitik beratkan kepada soal-soal pembangunan. Inilah dua hal yang bisa kita kemukakan kepada rakyat yang mengenai dasar-dasar kemajuan kita. Pertama, sekolah, kedua, rumah sakit. Apabila kedua ini dimajukan kepada rakyat, mari rakyat, saudara-saudara, kita kerja bersama-sama. Pemerintah akan mengusahakan guru-gurunya dan dokter, tapi rakyat hendaklah ikut serta bergotong royong mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah. Saya kira apabila kita sistematis menganjurkan pembangunan dengan pimpinan yang tegas, rakyat kita bersedia membangun. Di beberapa tempat saya lihat sekolah-sekolah rakyat dibangunkan secara gotong royong oleh rakyat yang rupanya lebih bagus daripada sekolah menengah pemerintah sendiri, kepunyaan pemerintah pusat. Jadi yang dibangunkan oleh rakyat lebih bagus. Soalnya ialah memikat hati rakyat untuk ikut serta membangun. Inilah saya mau tegaskan di sini kepada saudara-saudara. Marilah satu saat yang bersejarah ini kita pakai sebagai satu starting point, satu saat bergerak untuk menggerakkan jiwa rakyat kita ikut serta membangun. Apabila kita pandai memimpin rakyat, pandai memikat hatinya, rakyat juga akan bersedia mencurahkan apa yang dapat diselenggarakan. Dikemukakan juga soal gerakan menabung yang dapat dijadikan. Saya Aurora akan menjelaskan peran Budi Utomo dalam kebangkitan nasional. Untuk yang pertama, sebagai pelopor pergerakan nasional, Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang menunjukkan perubahan strategi perjuangan dari kekuatan fisik berbasis kedaerahan menjadi kekuatan pemikiran dan kesadaran nasional. Untuk yang kedua, memperjuangkan pendidikan dan kebudayaan.
dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan pengembangan budaya, bukan melalui politik secara langsung pada awalnya. Dan untuk yang ketiga adalah menciptakan kesadaran nasional dengan membangkitkan rasa persatuan dan nasionalisme yang menyebar luas dan menginspirasi lahirnya organisasi pergerakan lain seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Yang keempat, menciptakan organisasi yang sistematis, memperkenalkan konsep perjuangan yang sistematis dengan memiliki AD atau ART dan struktur organisasi yang jelas, yang kemudian menjadi contoh bagi organisasi-organisasi berikutnya. Dan yang terakhir, menjadi tonggak sejarah pendirian Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menandai dimulainya era baru perjuangan bangsa, yaitu masa pergerakan nasional, sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berakhirnya organisasi dari Budi Utomo. Selain karena meleburnya organisasi, ini juga karena eksistensi organisasi yang kian cemerlang membuat banyak pihak yang merasa khawatir seperti dari pihak Belanda. Apalagi pada saat itu berhasil membentuk Dewan Rakyat. Dengan keberhasilan ini, membuat Budi Utomo semakin eksis, namun di sisi lain memicu kedekatan organisasi ini dengan pemerintah Belanda. Apalagi saat Budi Utomo diakui sebagai organisasi resmi pada bulan Desember 1909, yang merupakan strategi politik etis dari pihak Belanda kepada Budi Utomo. Dukungan dari pemerintah ini membuat Budi Utomo sering dicurigai sebagai organisasi boneka kolonial Belanda oleh masyarakat Bumi Putra. Budi Utomo mulai hilang kendali di tahun 1935 dan malah memilih untuk bergabung menjadi organisasi lain, yaitu Partai Indonesia Raya atau Parindra. Walaupun demikian, berkat dari kehadiran Budi Utomo ini bisa menginspirasi para putra Indonesia untuk mendirikan organisasi lain, contohnya Jong Sumatera, Jong Ambon, Sediotomo, Muhammadiyah, dan yang lainnya. Hal ini juga membuat kemerdekaan semakin di depan mata. Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebab berakhirnya organisasi Budi Utomo adalah: pertama, lebih memajukan pendidikan kaum priai dibandingkan rakyat jelata. Budi Utomo lebih fokus membantu kaum bangsawan atau priai daripada rakyat biasa. Akibatnya, dukungan dari masyarakat luas menurun karena mereka merasa tidak diwakili. Organisasi pun kehilangan kekuatan massa. Yang kedua, keluarnya anggota Budi Utomo dari kalangan mahasiswa. Pada awalnya, banyak mahasiswa yang menjadi penggerak aktif organisasi. Ketika mereka lulus atau keluar, semangat perjuangan mulai berkurang karena tidak ada lagi tokoh muda yang energik untuk melanjutkan gerakan. Yang ketiga, adanya kesulitan finansial. Budi Utomo kesulitan dalam hal dana untuk menjalankan kegiatan organisasi seperti rapat, pendidikan, dan propaganda. Tanpa dana yang cukup, kegiatan organisasi menjadi terbatas dan tidak berkembang. Yang keempat, kedekatan dengan pemerintah Belanda. Beberapa pemimpin Budi Utomo terlalu dekat dengan pemerintah kolonial. Hal ini membuat organisasi kehilangan kepercayaan rakyat karena dianggap berpihak dari penjajah dan tidak benar-benar memperjuangkan kemerdekaan. Yang kelima, organisasi pergerak yang mengarah ke politik. Awalnya, Budi Utomo bersifat sosial dan pendidikan, namun kemudian bergerak ke arah politik tanpa strategi yang matang. Perubahan ini menimbulkan perpecahan internal antara anggota yang setuju dan yang menolak arah politik tersebut. Yang keenam, adanya sikap Tirtokusumo yang lebih memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa tokoh dalam organisasi seperti yang disebut Tirtokusumo dianggap terlalu memihak pemerintah kolonial. Akibatnya, semangat nasionalisme di dalam organisasi melemah dan menimbulkan kekecewaan di antara anggota lain. Yang ketujuh, bahasa Belanda lebih menjadi prioritas daripada bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Belanda dalam kegiatan organisasi membuat rakyat biasa sulit berpartisipasi. Hal ini membuat kesan bahwa Budi Utomo hanya untuk kalangan elit, bukan gerakan nasional untuk semua rakyat Indonesia.
Yang ke-8, priai lebih banyak yang mementingkan jabatan daripada kepentingan nasionalisme. Banyak anggota dari kalangan priai yang lebih fokus mencari posisi atau kedudukan di pemerintahan kolonial daripada memperjuangkan kemerdekaan. Akibatnya, semangat perjuangan nasional menurun dan organisasi kehilangan arah.